Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai formulir. Formulir atau disebut juga sebagai dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam di atas cari kertas. Formulir bisa disebut juga sebagai media karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir diantaranya yaitu ada formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Jenis-jenis formulir diantaranya yaitu ada formulir satu set, formulir continuous, formulir tanpa karbon, formulir dengan tinta magnetis, dan formulir optikal karakter. Manfaat atau kegunaan formulir diantaranya yaitu yang pertama, untuk menentukan hasil kegiatan. Yang kedua, untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Dan yang keempat, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Formulir digolongkan menjadi dua, yaitu menurut sumbernya dan menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya diantaranya yaitu formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan. Formulir menurut tujuan penggunaannya dibedakan menjadi dua. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain dan formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kapan formulir akan digunakan? Formulir digunakan jika suatu kejadian harus dicatat, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama, dan jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Informasi yang diperlukan dalam merancang kembali suatu formulir yaitu yang bersangkutan dengan formulir itu sendiri dan yang bersangkutan dengan kegiatan penyediaan, pengisian, dan pencatatan informasi dari formulir tersebut. Dokumen sumber yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dokumen pendukung yaitu dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Manfaat penggunaan formulir elektronik diantaranya yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman, yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari, yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, yang kelima, kecepatan pengisian formulir, yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali, dan yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.